Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja julukan untuk Rasul mereka berikan? Sa'ir. Ini masih santun. Ini yang paling santun nih. Rasulullah itu cuman penyair. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang indah yang diturunkan dalam Quran itu cuman sajak-sajak dan syair. Gak ada hukum dan gak ada dari Tuhan. Yang kedua, mereka katakan Rasulullah sebagai apa? Tukang sihir. Ini udah lebih kurang ajar. Rasulullah dikatakan tukang sihir. Yang ketiga, mereka katakan apa? Asatirul awwalin, dongeng. Itu cerita orang dahulu, orang kuno. Sekarang udah gak kepake. Jadi di zaman jahiliyah pun mereka sudah mengatakan apa yang dibawa Rasul itu cerita zaman dulu. Sekarang udah gak kepake. Zaman sekarang ada gak orang yang mengatakan Quran itu kitab yang udah gak kepake? Cuman berbeda waktu, berbeda orang, kisah hampir mirip. Ini juga salah satunya mereka katakan. Yang keempat, mereka katakan Rasulullah apa? Fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin kabir. Dan ini kenyataan. Orang yang berpegang teguh kepada agama selalu diusahakan dan selalu dipojokkan seolah-olah orang ini ekstrim dan sesat. Dan tidak adil kalau kesesatan itu tidak ada timbangannya. Kamu sesat. Kenapa? Menurut saya. Boleh tidak, Pak? Ya nggak boleh. Menurut kamu sesat, menurut saya nggak sesat. Apa timbangannya kamu menyesatkan dan menyalahkan orang? Lah orang-orang jahiliyah dulu, apa timbangannya menyesatkan Rasul? Katanya, in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu itu dalam kesesatan yang nyata karena tidak sesuai dengan agama nenek moyang kami. Ternyata yang jadi timbangannya agama nenek moyang. Lah kalau zaman sekarang, Quran kita satu, hadis kita satu, nabi kita satu, tapi terkadang ada yang saling menyesatkan. Apa timbangannya? Oh, Ustaz, dia sesat gara-gara kata guru saya sesat, Ustaz. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kecuali gurunya berdalil dengan Quran dan hadis. Berarti gurunya sebagai penjelas, bukan sebagai sumber untuk menentukan sesat atau tidak. Beda tidak? Kita nggak boleh menyesatkan orang sembarangan, nggak boleh. Juga tidak boleh mengatakan orang benar kalau orang sudah sesat. Oh enggak, Ustaz, itu kan bijak, lembut, penyayang, Ustaz. Bukan. Ketika orang sudah sesat, salah jalan-jalan, lalu kita tidak mengatakan dia sesat, itu bukan kelembutan. Itu namanya penipuan kepada umat. Lah karena nanti akan ada umat-umat setelah kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita menganggap dia tidak sesat. Apakah kita biarkan dia? Yang mengatakan semua agama itu benar, yang mengatakan sholat 3 waktu, jangan katakan sesat, Ustaz. Jadi katakan apa? Katakan cuman beda pendapat. Tidak, bukan beda pendapat. In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi di sini dalil kata para ulama, cemoohan, celaan, fitnah itu ada. Tetapi seorang muslim harus punya timbangan yang jelas untuk menghadapi fitnah. Begitu juga seorang muslim ketika dia difitnah, dikatakan dengan julukan-julukan yang jelek, jangan sedih. Jangankan kita, Rasulullah SAW orang yang terbaik akhlaknya, orang yang tersantun tutur katanya, orang yang paling dermawan hartanya. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Mereka minta harta, Rasulullah kasih. Mereka minta onta, Rasulullah kasih. Rasulullah kasih apa yang mereka mau. Tapi mereka tetap juluki Rasulullah SAW dengan kesesatan. Sampai kapan mereka berhenti menjuluki ini? Sampai berhenti kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya satu, kalau kamu tidak mau dikatakan sesat oleh mereka,
tinggalkan ajaran Allah. Itu dia bayarannya. Kenapa mereka mengatakan Rasulullah dan para nadhir di sini, para pemberi peringatan dikatakan sesat? Bahkan mereka katakan nggak ada itu yang diturunkan Tuhan, nggak ada. Ya subhanallah. Ya Rabb, semakin mereka berani, semakin mereka lancang menghancurkan akidah kaum muslimin, bahwasannya semakin ada orang-orang yang akan berteriak tentang kebenaran tentang akidah kaum muslimin. Itu pasti. Tidak akan pernah mungkin cahaya Allah itu pernah redup. Tidak. Waktu akan berganti. Fir'aun ketika dia berkuasa, dia merasa bahwasannya kekuasaannya akan abadi. Ada waktunya Musa yang menang. Ketika Namrud mengusir Ibrahim alaihissalam, atau sebelumnya raja-raja yang mengusir Ibrahim alaihissalam, ketika itu Ibrahim alaihissalam terusir, bahkan nggak bisa, bahkan mau dibakar. Ada kalanya Ibrahim alaihissalam Allah angkat. Al-haq itu pasti menang. Ya, di sini jadi in antum illa fi dhalalin kabir, tidak lain kalian dalam kesesatan yang nyata. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah ucapan malaikat kepada mereka yang masuk neraka. Kenapa kalian tolak Rasul? Kenapa kalian tolak wahyu Allah? Kalau kalian tolak Rasul dan wahyu Allah, kalau begitu kalian dalam kesesatan yang nyata. Itu konteksnya. Ya. Konteks yang kedua mengatakan mereka menuduh Rasul di dalam kesesatan yang nyata. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Telah datang pada kami pemberi peringatan dan kami mendustainya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami katakan Allah enggak menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalau begitu kamu dalam kesesatan yang sangat besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau seandainya dahulu kami dengar, kalau seandainya dulu kami memikirkan, kami pakai akal, tentu kami tidak akan masuk neraka. Pertanyaan, apakah kalau begitu mereka di dunianya dulu tuli? Kata mereka, wa qalu law kunna nasma', kalau seandainya dahulu kami mendengar. Kalau begitu mereka tuli dulunya. Au na'kil, kalau seandainya kami berakal. Kalau gitu dulunya gila, mereka enggak berakal. Bukankah orang gila yang tidak berakal tidak dihitung dosa? Bukankah orang yang tidak mendengar dan tidak tahu juga tidak dihitung dosa? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Mereka mendengar tapi mereka tidak mau memahami. Mereka berakal tapi akalnya enggak dipakai dengan benar. Lahum adhanu la yasma'una biha. Lahum qulub la yafqahuna biha. Dalam ayat Allah mengatakan, lahum a'yanu la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka enggak bisa lihat. Lahum adhan, mereka punya telinga tapi mereka enggak bisa mendengar, kata Allah. Mereka punya hati tapi mereka enggak bisa memahami. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Allah gambarkan. Jadi kalau kata mereka, kalau seandainya, wa qalu law kunna nasma', kalau dulu kami dengar, bukan karena mereka tuli, tapi memang mereka tidak mau mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Au na'kil, kalau seandainya kami berakal, bukan karena mereka gila, tapi mereka enggak gunakan akal mereka.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan berakal dan berintelek, tapi dia menolak ayat-ayat Allah, dia tidak berakal. Kalau ada orang yang mengatakan dia adalah orang yang hebat dalam berpikir, seorang pemikir, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak beriman kepada Quran, la na'kil, mereka tidak berakal. Kenapa? Karena kalau orang berakal, dia akan percaya adanya Tuhan. Karena semua yang dia lihat alam ini, kita udah bahas kemarin, kenapa Allah mengatakan tabarok, kenapa Allah mengatakan dia menghidupkan dan mematikan, kenapa Allah memerintahkan kita melihat alam dan langit yang 7 lapis ini. Bahkan Allah katakan langit dunia kami hiasi dengan bintang. Jadi yang kita lihat bintang-bintang semua ini cuma langit dunia, langit yang paling pendek, yang paling dekatnya. Ini semua pasti ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, pasti penciptanya besar. Orang yang berakal ketika melihat begitu besarnya makhluk ini, apa yang akan dia lakukan? Akan menghambakan diri kepada yang menciptakan. Itulah akal yang benar. Begitu dia lihat alam ini besar, begitu lihat alam ini begitu mengagumkan, dia tahu ada pencipta, dia tahu ada yang menghidupkan dan mematikan, tapi dia nggak mau menghambakan diri kepada yang menciptakan. Apakah dia punya akal? Tidak. Walaupun dia mengatakan dengan 1000 bahasa, dengan kalimat-kalimat yang indah disusun seolah-olah dia intelek, tapi kalau dia tidak mau menghambakan diri kepada yang telah menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya, yang menciptakan alam semesta ini, la ya'kil, dia nggak berakal. Kalau kau tahu nikmat itu dari Allah, maka harus ibadah kepada Allah. Dan itu tabiat manusia yang baik. Dia tahu ada yang memberikan dia nikmat, maka dia akan menghambakan diri dan patuh kepada yang memberikan dia nikmat. Itu fitrah. Kalau ada jiwa manusia yang tidak seperti ini, maka jiwanya telah berubah dalam fitrah dan kesucian. Maka di sini dikatakan, "Lau kunna wa qalu lau kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya dulu kami mendengar atau kami mengakal, berpikir, tentu kami tidak termasuk dalam penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim, i'tiraf. Apa i'tiraf? I'tiraf itu mengakui. Apa yang mereka akui? Bidzambihim, dosa mereka akui. Tobat mereka. Tobatnya di mana, Pak? Neraka. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Rasakan itu azab neraka. Semakin tobat semakin dikatakan fasuhqal li ashabi sa'ir. Maka itu percuma tobat kalau sudah mati. Ini dia mereka. I'tiraf itu artinya mengakui kekurangan diri dan dosa. Kita di dunia lebih baik i'tiraf di dunia. Kita akui kita kadang malas, kita akui kita kadang maksiat, kita akui kita kadang lemah, kita akui kita kadang terjatuh dalam dosa. Akui itu. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita di dunia, insya Allah nanti akan disebutkan ayat setelahnya, maghfiratu wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tapi ketika mereka i'tiraf, ngaku dosa mereka ada, fa'tarafu bidzambihim, mereka ngaku tentang dosa-dosa mereka, apa kata Allah? Fasuhqan li ashabi sa'ir. Maka ya, kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Malah dikatakan syukur masuk neraka sudah. Taubatmu percuma, nangismu percuma, terlambat. Sampai mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli amalan saleh bima tarak, aku akan amal soleh ke dalam dunia lagi nanti. Allah enggak mau. Allah tidak akan kembalikan. Mereka ketika minta sama Allah kembalikan dunia, nggak dikasih sama Allah. Mereka taubat, nggak dianggap taubatnya.
Bahkan ketika mereka ngakuin tentang dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, rasakan neraka yang menyala-nyala untukmu. Percuma taubat mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Disebutkan surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladzina finnar, berkata orang-orang yang di dalam neraka, li khazanati jahannam, mereka berkata kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Wahai penjaga neraka, ini mereka minta sama Allah sudah enggak dikasih. Mau ngomong lagi sama Allah sudah malu. Mereka nuduh Rasul sebagai orang sesat, mereka dustai Rasul, mereka mengaku mereka sekarang berdosa, mereka datang kepada penghuni neraka, penjaga neraka. Di dalam surat Ghafir ayat 49, wahai penjaga neraka, ud'u rabbakum, kamu doa kepada Allah, kepada Rabb kalian. Kenapa? Kenapa dia nggak minta doa sendiri? Karena dia tahu udah nggak bakal didengar dia. Kenapa dia kata rabbakum, doa kepada Rabbmu, bukan Rabb kita, bukan Rabbmu. Karena selama ini dia malu karena dia nggak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Apa yang dia minta kepada malaikat? Yukhaffif 'anna yauman, ringankan untuk kami sehari aja. Karena minta keluar dah nggak mungkin, minta taubat dah percuma. Ya udah kalau gitu ringankan sehari saja. Sehari saja ringankan kami dari azab. Bahkan dalam ayat yang lain, wa nadu ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Ternyata ketika mereka minta sehari saja diringankan dari azab, bukan dikeluarkan neraka, karena mereka sudah percuma, nggak minta nggak dikasih. Ya udah ringankan kami. Ternyata nggak dikasih. Apa mereka minta lagi? Nada ya malik, nadau. Mereka panggil lagi. Kalau begitu hai para malaikat, liyaqdi 'alaina rabbuk, bilang sama Tuhanmu matikan kami. Ya Rabb, minta dikeluarkan nggak dikasih, taubat nggak diterima, diringankan tidak, minta dimatikan tidak bisa. Apa yang mereka dapatkan, Pak? Fasuhqan li jahannam, rasakan dahsyatnya api neraka untuk kalian. Apa yang mereka lakukan di dunia? Mengatakan orang-orang mukmin, mengatakan Rasul di dalam kesesatan. La nasma' wa la na'kil, enggak mau dengar, enggak mau dengar, juga tidak mau berakal. Jadi jangan heran kalau ada orang sekarang ketika kita dakwahkan Islam yang benar seolah-olah budak, tuli, dungu, enggak mau dengar sama sekali. Selalu ada jawaban-jawaban untuk membantahnya. Karena Allah sudah katakan mereka itu punya kuping tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi enggak bisa melihat. Mereka punya hati tapi mereka nggak bisa berpikir. Kenapa Allah katakan di sini di ayat ini lanas? Perhatikan ayat ini tadi. Ya. Kunna nasma' au na'kil. Kami mendengar dan kami berakal. Kenapa mendengar didahulukan kemudian berakal? Karena tidak akan mungkin dia bisa memikirkan sesuatu kalau dia belum dengar dulu. Yang kita pikirkan pasti yang kita dengar atau kita lihat. Tidak akan mungkin terpikirkan oleh kita kecuali setelah didengar atau dilihat. Maka mendengar dan melihat itu adalah cara supaya masuknya ilmu ke dalam diri kita. Kalau orang sama sekali nggak mau pernah dengar kajian, bagaimana mau masuk dalam dia nilai-nilai keislaman? Kalau dia nggak mau pernah membaca itu dengan mata, maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu pakai mata. Mata dan telinga ini sumber supaya kita bisa berakal. Maka orang akan berilmu ketika dia mau mendengar dan dia mau membaca. Dan orang tidak akan pernah punya ilmu ketika dia tidak mau mendengarkan orang lain atau dia tidak mau melihat dengan belajar atau membaca. Maka Allah katakan, Allah dahulukan di sini pendengaran, kemudian Allah katakan akal. Karena mereka tidak akan bisa berakal kecuali mereka mendengar dahulu. Ketika mereka tidak mau mendengar, maka mereka tidak akan bisa berpikir tentang Islam. Wa kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim, mereka mengakui dosa mereka.
Berarti mereka mengaku salah tidak? Mengaku salah atau tidak? Mengaku salah. Ada orang sekarang di dunia yang tidak mau mengaku salah ketika berlaku dosa. Ketika mereka katakan kami dosa, kami minum khamar, kami zina, ini takdir Allah. Maka kami melakukan gara-gara Allah mentakdirkan. Berarti kami melakukan takdir Allah. Yang mereka salahkan siapa? Takdir Allah. Orang yang masuk neraka dia tidak menyalahkan takdir Allah. Dia katakan apa? Fa'tarafu bidzambihim, mengakui itu kesalahan mereka. Berarti sekarang keyakinan yang mana yang benar? Keyakinan ini orang-orang yang mengakui dosa di neraka, atau keyakinan orang sekarang bahwasannya melakukan dosa itu karena takdir Allah? Tentu keyakinannya mengatakan bahwasannya kami melakukan dosa karena pilihan kami. Lah kita nggak sadar loh Pak, ada orang-orang yang berusaha menggiring kita kalau melakukan dosa itu sudah takdir Allah. Kalau saya sebutkan satu kalimat mungkin pada ingat semua. Ketika ada kisah, ada lagu yang tersebar ya dulu ya, dari zaman dulu lagunya. Kupu-kupu malam, ya, dosakah apa yang dia kerjakan? Dia tanya, udah jadi kupu-kupu malam ditanya dosa atau tidak. Kenapa? Seolah-olah dia membela diri, bahwasannya yang kulakukan ini takdir. Yang kulakukan ini adalah rencana Tuhan. Dosakah aku melakukan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan? Itu penggiringan, itu dalam kitab akidah namanya akidah Jabriyah, yang menganggap bahwasanya manusia tidak berdosa ketika melakukan maksiat karena maksiat ciptaan Allah, karena itu ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah takdirkan, maka segala perbuatan yang Allah takdirkan berarti tidak berdosa. Sementara di ayat ini dikatakan fa'tarafu bidzambihim, mereka akui dosa mereka. Oke, di sini fa'tarafu diartikan apa? Mereka mengakui, betul. I'tiraf itu mengakui, menyadari, bukan hanya sekedar mengakui, menyadari. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi di sini dalil bantahan kepada mereka yang berpemahaman Jabriyah. Apa itu Jabriyah? Yang mengatakan bahwasannya kalau manusia melakukan maksiat dan dosa itu karena takdir Allah, maka manusia yang melakukan dosa dan maksiat tidak dosa karena Allah yang menakdirkan. Sampai suatu hari ada pemuka tokoh Jabriyah. Ketika pemuka tokoh Jabriyah, dia meyakini bahwasannya manusia itu nggak berdosa. Kalau seandainya kau melakukan dosa itu karena memang perintah Allah untuk dirimu dan takdir Allah untuk dirimu. Suatu hari dia pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya sedang selingkuh dengan orang lain. Maka dia marah, dia tarik istrinya. Kata istrinya, ini takdir, ini sudah takdir Allah, kata dia. Maka dia pukul istrinya dan mengatakan, kau pun kupukul dengan takdir Allah. Artinya manusia itu ada pilihan dalam hidup. Ketika kau pukul istrimu, ada pilihan dalam hidup. Ketika istrinya ketika itu berzina, ada pilihan. Yang kita pilih semua di bawah takdir Allah. Tetapi apa yang kita pilih belum tentu Allah ridhoi. Maka beda takdir dengan ridho. Takdir itu sesuatu yang terjadi, tapi belum tentu Allah ridhoi. Tapi kenapa Allah biarkan terjadi, Ustaz? Kembali ke ayat yang kita bahas kemarin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Masa si babi haram, Ustaz? Kan babi Allah yang menciptakan. Masa Allah ciptakan jadi haram? Kalau Allah haramkan ya nggak Allah ciptakan. Ini sama, ini pemahaman-pemahaman Jabriyah. Seolah-olah kalau Allah adakan namanya babi berarti halal. Apakah semua yang ada yang Allah ciptakan pasti halal? Tidak. Lalu mereka bilang, kenapa Allah ciptakan kalau tidak halal? Jawabannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah uji kalian mana yang paling baik amalnya.
jadi halal dan haram termasuk ujian. Ini udah kita bahas kemarin. Di sini dalil bahwasannya dosa itu pilihan kita. Maka ketika kita dihukum di yaumul qiyamah karena dosa kita, fa'tarafu, mengakui dosa. Kalau seandainya dosa itu paksaan, tentu dia tidak mengakui, ya Allah aku terpaksa. Tapi karena dosa itu bukan paksaan, dosa itu adalah pilihan, dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih dalam hidup kita. Kemudian ya, kemudian Allah sebutkan di ayat setelahnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang mereka takut kepada Rabb mereka, bil ghaib, dengan gaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini umumnya Quran, dan ini selalu menjadi uslub Quran. Setelah menyebutkan hukuman-hukuman bagi penghuni neraka, orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah sebutkan masuk neraka, fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah sebutkan setelah itu penghuni surga. Ini selalu menjadi usul Quran. Quran itu caranya terkadang memberikan rasa takut, kemudian memberikan harapan. Maka ini cara dakwah yang terbaik. Kita terkadang terlalu banyak memberikan harapan-harapan, Allah pengampun, Allah pemaaf, sedekah akan mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Tapi kita jarang memberikan peringatan-peringatan, syirik itu nggak boleh, haram itu tinggalkan, riba itu tinggalkan. Nggak berani ngomong kayak begitu. Cuman mau ngomong yang fadilah keutamaan, akhlak baik. Itu baik, itu termasuk Islam. Tapi Quran biasanya dia menempuh dua cara, memberikan motivasi dan memberikan peringatan, agar manusia ini imbang dalam kehidupan. Kalau kita cuma memberikan motivasi tanpa memberikan peringatan yang bahaya tentang maksiat dan dosa, kadang mereka tetap beramal tapi tetap melakukan dosa. Ini dampak jelek. Bahkan mereka menganggap ketika mereka sudah beramal, mereka sudah baik, padahal mereka tidak sadar mereka dalam sebuah dosa, dan ini sering terjadi. Maka seorang yang berdakwah di jalan Allah mencampurkan dua ini. Mencampurkan, memberikan peringatan, katakan hak walaupun pahit. Berikan juga keutamaan, harapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya surga. Jadi orang tidak dalam kebimbangan dan kecemasan tanpa solusi, juga tidak dalam keadaan aman padahal dia sedang dalam dosa. Apa kata Allah? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawun itu yakhafun, khasyah, takut sama Allah. Yakhshawun itu dalam bahasa Arab fi'il mudhari', artinya digunakan untuk sekarang dan akan datang. Ada yang dikatakan fi'il madhi, itu kata kerja past tense yang telah berlalu, itu namanya khasyah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ada nggak di Quran ayat itu? Dzalika, itu semua surga, kebaikan, liman, untuk siapa? Bagi mereka khasyiyah, yang telah takut, rabbah, dengan Rabbnya. Di ayat yang lain Allah menggunakan kalimatnya dengan konteks past tense, telah berlalu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari' yang akan datang dan sekarang. Apa bedanya? Khasyiyah itu artinya takut,
Fi'il mudhari'nya, fi'il madinya, kalimat pastennya khosya, mudhari'nya yakhsha, masdarnya khosyatan. Artinya kalau khosya dia telah takut, yakhsha dia sedang takut dan akan takut, khosyatan artinya takut. Di dalam ayat ini kenapa Allah gunakan fi'il mudhari' yakhsha, dia sedang takut dan akan takut kepada Rabbnya. Kenapa di ayat yang lain Allah menggunakan kalimatnya pasten, liman khosya rabbah? Kata para ulama, kalau kita mendapatkan kalimat khosya dengan konteks pasten, itu biasanya ganjaran yang Allah berikan kepada penghuni surga. Ketika dia mau masuk surga, lalu Allah katakan dia dulu takut kepada Rabbnya. Berarti di mana dia takutnya? Di dunia dia takut kepada Allah. Sekarang di sini Allah gunakan kalimatnya sekarang dan akan datang. Dia akan takut dan sedang takut. Berarti sedang di mana dia? Di dunia. Apa yang dia takutkan? Bil ghaib. Yang dia takutkan ghaib. Apa yang dimaksud dengan takut ghaib, Pak? Hah? Takut hantu begitu, takut gaib? Ada beberapa penafsiran di sini. Ada yang menafsirkan bil gaib, dia takut neraka padahal dia belum lihat neraka. Gaib nggak buat kita neraka? Dia takut Allah padahal dia nggak lihat Allah. Gaib tidak Allah sama kita? Kenapa? Apa yang kau takutkan? Yang ku takutkan gaib, neraka. Hebat tidak orang yang takut yang belum pernah dia lihat? Orang yang takut yang pernah dia lihat, dia rasakan dan dia takut, wajar dan harus takut. Tapi orang yang belum pernah orang yang takut dengan yang belum pernah dia lihat. Dan dia takut dengan yang belum pernah dia rasakan. Cuman dia mendengar dari berita-berita Allah dan Rasulnya. Takut ini keluar dari keimanan. Takut inilah takut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika apa kata tadi? Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan pada surat Fatir ayat 28 tentang kriteria siapakah orang yang takut kepada Allah. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, merekalah ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itulah mereka orang yang berilmu. Kenapa dikaitkan takut dengan ilmu? Karena takut yang timbul dikarenakan pengetahuan dia tentang Allah. Maka secara tidak langsung ayat ini memuji orang-orang yang takut kepada Allah, berarti orang-orang yang belajar ilmu agama. Apa yang Allah berikan kepada mereka yang takut? Maghfiratan wa ajran kabir. Maka kata para ulama, bagaimana engkau bisa takut? Karena punya ilmu. Berarti kalau engkau belajar ilmu agama, bagimu maghfiratan wa ajran kabir, bagimu ampunan dan bagimu pahala yang besar. Paham kaitannya? Di surat Fatir ayat 28 Allah sebutkan siapa sifat orang yang takut kepada Allah? Ulama, orang yang berilmu. Kapan dia menjadi ulama? Tentu dia belajar ilmu agama. Di surat Al-Muluk ayat 12 ini Allah sebutkan orang yang takut kepada Allah, Allah berikan dua kebesaran. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar. Berarti orang yang berilmu akan melahirkan takut, dan takut akan menyebabkan Allah ampuni dia dan Allah berikan dia pahala yang besar. Berarti orang yang belajar ilmu agama mendapatkan dua keutamaan, ampunan dari Allah dan pahala besar dari Allah. Di sini pun dalil belajar ilmu agama tujuannya takut sama Allah. Bukan belajar ilmu agama tujuannya supaya bisa menang debat di media sosial. Subhanallah. Bukan. Man ta'allama al-ilm yubtagha bihi wajh Allah la yata'allamuha illa yusibu 'ardan min ad-dunya lam yarah ra'ihatal jannah.
Barang siapa yang belajar agama tapi dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan mencium wanginya surga. Atau dalam riwayat yang lain, yubahi bihil ulama, yumari bihi sufaha, yatasarrafa bihi wujuhun nas, fahuwa finnar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar ilmu agama agar dia berbangga untuk dikatakan orang pintar, atau agar dia bisa berdebat dengan orang-orang bodoh, atau agar manusia memperhatikan dan kagum kepada dia, maka orang seperti ini finnar, di neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi belajar ilmu agama itu ibadah. Tujuannya apa? Khasyah rabbah, takut kepada Allah. Jadi itu penafsiran pertama, yakhshawna bil ghaib, takut karena Allah yang gaib. Ada penafsiran yang lainnya, yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka takut dengan Rabb mereka ketika gaib, artinya ketika sendirian mereka takut sama Allah. Nggak ada yang lain. Karena kalau takut sama Allah di dalam masjid dan di tengah orang banyak, itu banyak yang bisa. Takut sama Allah ketika ada yang memperhatikan, itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang yang takut kepada Allah bil ghaib, walaupun nggak ada siapa-siapa, dia sendirian dan dia meyakini Allah melihatnya. Orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, bahkan Bukhari Muslim, akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya rajulun, seorang laki-laki yang dia dzakarallah khalian, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, fafadat ainah, lalu berlinang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini sebuah dalil kalau kita dalam kesendirian dan kita meninggalkan dan mampu meninggalkan maksiat karena Allah, itu sebab Allah berikan kita ampunan dan pahala yang besar. Ketika kita ramai, kita meninggalkan maksiat, ada pahalanya. Tapi ketika kita sendirian, betul-betul bisa melakukan maksiat, tapi kita tinggalkan maksiat karena Allah, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ketika ghaib gak ada siapa-siapa, dia tetap tinggalkan dosa karena takut sama Allah, lahum maghfirah wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita lanjutkan lagi nanti tentang makna ayat ini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya ingatkan, insyaallah kita 10 menit menambah pelajaran, 8-15 insyaallah pertanyaan. Mungkin pertanyaan melalui kertas, tafadhol yang mengajukan pertanyaan melalui kertas. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Di sini bahas juga innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yakhshawun, mereka takut kepada Rabb mereka, bil ghaib. Kalau diartikan terjemahan di sini bil ghaib, yang tidak tampak oleh mereka. Padahal maksudnya diantaranya juga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka takut ketika gak ada siapa-siapa, ketika sendirian mereka tidak melakukan maksiat dan dosa. Ini bisa diartikan juga seperti itu. Itu penafsiran yang kedua, yaitu mereka takut kepada Allah tatkala bersendirian. Lalu disebutkan di sini oleh para ulama atau sebagian ulama menyebutkan kenapa kalimatnya rabbahum.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tidak, kenapa enggak dikatakan innal ladzina yakhshawnallaha? Bukan Allah tapi Rabb di sini. Kita tahu bersama, pernah kita bahas beberapa kali berulang, Allah itu berarti yang disembah dan ibadahi. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta. Dikaitkan di sini takutnya kepada Rabb. Sebagian ulama atau ada beberapa ulama yang menafsirkan dikaitkan dengan Rabb karena mereka berharap. Karena segala sesuatu yang diharapkan itu biasanya dikaitkan dengan Allah. Mereka berharap surga, mereka berharap masukkan kebaikan, mereka berharap diberikan keamanan, mereka berharap diampuni dosa. Itu biasa dikaitkan dengan Rabb. Jadi takut mereka bersama harapan, bukan hanya sekedar takut. Kalau orang takut tanpa harapan bisa putus asa. Orang berharap tanpa takut maka bisa berbuat dosa. Tapi mereka takut bersama harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu maka kata para ulama, coba lihat di Quran setiap kalimat-kalimat doa dan memohon kepada Allah selalu diawali atau ada kalimat Rabb-nya. Allahumma rabban nas, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana. Semuanya pakai Rabb kan? Karena kalimat Rabb biasanya dikaitkan dengan harapan, meminta. Di sini yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka. Takutnya mereka tidak hanya sekedar takut, tapi mereka berharap. Apa yang mereka harapkan? Mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan keamanan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Adapun takut yang hanya takut tanpa dibarengi dengan harapan, itu akan mengantarkan putus asa, dan Allah mengatakan la tai'asu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, di sini dalil juga bahwasannya khasyah kepada Allah sebab maghfirah, sebab ampunan. Kata para ulama juga menafsirkan bahwasannya di sini ada sebuah faedah. Dikaitkannya antara maghfirah dengan takut. Apa maghfirah, Pak? Ampunan. Takut dan ampunan. Apakah orang yang takut kepada Allah akan terjatuh dalam dosa? Jawabannya sedikit. Tetapi dalam ayat ini Allah katakan ampunan untuk mereka. Berarti orang yang diampuni berarti pernah salah. Iya tidak? Karena dia dapatkan ampunan. Kata para ulama, berarti tanbih di sini. Orang memang terkadang takut sama Allah karena kelemahan manusia, dia juga butuh ampunan karena pada Allah, karena takut dia terkadang jatuh dalam dosa juga. Jadi manusia setakut-takutnya dia kepada Allah mungkin ada dosanya. Kecuali Nabi. Jadi bukan berarti orang yang takut kepada Allah murni nggak punya dosa, tidak. Karena yang Allah janjikan ampunan, berarti dia punya dosa. Tetapi rasa takutnya mendominasi lebih banyak daripada rasa tidak takut kepada Allah. Ketika dia berjalan dia takut kepada Allah, ketika dia kerja dia takut kepada Allah, ketika dia sendiri dia takut kepada Allah, ketika ramai dia takut kepada Allah, ketika ibadah dia takut kepada Allah, ketika meninggalkan ibadah dia takut kepada Allah. Rasa takutnya lebih mendominasi. Itulah manusia yang terpuji. Gak ada manusia yang 24 jam takutnya terus ada pada diri dia. Iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kadang takut bertambah, kadang takut memudar. Ketika takut itu memudar, mungkin terjatuh dalam dosa. Maka Allah janjikan maghfiratan wa ajrun kabira. Di sini pun dalil, ya, penamaan
pahala bagi orang yang beriman dengan amal mereka, amal soleh, dengan ajron. Ajron itu secara bahasa adalah upah. Lahum maghfiratun wa ajrun. Ajrun itu upah secara bahasa. Maka boleh orang mukmin beramal berharap upah dari Allah. Jadi kalau ada orang beramal tapi dia berharap pahala, upah, kebaikan dari Allah, itu tetap dikatakan ikhlas, tidak mengganggu keikhlasan. Jangan sampai ada orang menyangka yang namanya ikhlas itu tidak berharap pahala, itu salah. Karena di sini Allah mengatakan maghfiratun wa ajrun kabir. Allah janjikan pahala, lalu kita bilang ya Allah aku nggak berharap pahala darimu. Itu bukan kebaikan. Dan ketika kita berharap pahala dari Allah, itu tidak dikatakan atau tidak mengganggu keikhlasan. Karena ikhlas itu maknanya murni. Kita berharap dari Allah pahala, itu tetap menjaga kemurnian niat. Yang tidak boleh, kita beramal akhirat tapi berharap upahnya dari makhluk. Itu yang nggak boleh. Ajrunnya, upahnya dari makhluk. Supaya dipuji, supaya dinaikkan pangkat, supaya dijadikan menantu, itu upah dunia namanya. Gak boleh kita berharap pada makhluk. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, upahnya minta kepada Allah, maka boleh. Tetapi masalah juga, bagaimana kalau minta upahnya kepada Allah tapi hanya minta upah dunia dan tidak berharap upah akhirat? Ya Allah aku puasa supaya daganganku laku. Ya Allah aku sholat supaya lancar bisnisku. Ya Allah aku sedekah supaya dilipat gandakan hartaku. Bukankah dia juga berharap upah dari Allah? Tapi yang dia harapkan dunia, tidak sama sekali berharap akhirat. Yang seperti ini pun salah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang yang beramal tapi tidak berharap dunia, tidak berharap akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan Allah akan memberikan bagi mereka pahalanya. Laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi Allah sebutkan di akhir ayat, akan tetapi orang seperti ini tidak memiliki apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Gugur amalan mereka dan batal semua perbuatan mereka. Allahu a'lam. Ya, ini sampai ayat ke 12. Ya subhanallah. Insyaallah di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan lebih cepatkan lagi pembahasan kita ya. Jadi agar bisa lebih banyak yang kita bahas. Karena pertemuan seminggu sekali kalau cuma 2 ayat sayang. Dan ayat ini juga sebenarnya belum selesai. Pembahasan tentang maghfirah dan ajrun. Apa itu maghfirah? Kenapa didahulukan maghfirah kemudian pahala? Ini juga sebenarnya pembahasan yang bagus yang akan kita bahas. Insyaallah kita akan bahas itu dulu besok. Maghfirah wa ajrun kabir. Iya. Bismillah, bagaimana menghadapi anak yang keluar dari belajar sunnah padahal dulu dia di pesantren di pondok yang bermanhaj salaf? Subhanallah. Hati anak bukan milik kita. Yang kita bisa atur cuman fisik mereka ketika mereka kecil, kita masukkan pondok pesantren. Ketika dia sudah mulai besar, dia sudah mulai memilih dalam hidupnya, terkadang dia berbalik atau tidak seperti yang kita harapkan. Inilah dikatakan hidayah itu mahal. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Anggaplah itu waktu dia sekarang, waktu dia ingin mengenal dunia. Tapi kita telah menanamkan bibit kepada dia. Mudah-mudahan bibit itu akan tumbuh beserta tumbuh waktu dan usianya. Ketika dia kembali kepada Allah, dia sadar yang mana yang baik, yang mana yang benar.
Usaha kita ketika memberikan dia pondok pesantren itu sudah benar, tidak salah. Sekarang tinggal kita berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, doakan dia, rangkul dia, nasihati dia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada dia dan akhirnya dia mengerti tentang agama ini dengan benar. Agama ini bukan warisan, iman ini bukan pemberian. Kita cuma bisa memberikan ilmu, tapi iman yang tertancap di hati takut kepada Allah itu anugerah Allah. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun kita sebagai orang tua jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Selama anak kita hidup dan punya napas, berarti dia punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum. Ketika melihat ahlul batil semangat mendakwakan kebatilan, kadang muncul rasa iri kenapa kita melihat kebenaran justru malas belajar dan menyebarkan ilmu. Setelah itu muncul dalam diri semangat untuk belajar. Apakah niat dan semangat seperti ini benar? Boleh. Berarti semangat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena antaj'al kalimatullah hiya ulya. Engkau belajar supaya engkau inginkan kalimat Allah yang tinggi, dan itu boleh. Fastabiqul khairat. Allah berfirman, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Termasuk kebaikan adalah menyebarkan dakwah. Allah. Fa'tarafu bidzambihim, ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya berkaitan dengan ayat 11 yang tadi sudah Ustaz jelaskan. Ana mau bertanya, jika hal tersebut terjadi kepada seseorang yang sudah menjadi orang tua dan anaknya semasa di dunia sering istighfar untuk orang tuanya tersebut, apakah istighfarnya sang anak tersebut dapat meringankan atau bahkan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua tersebut? Tadi kan fa'tarafu bidzambihim, dia ngakuin dosanya tapi dia sudah di neraka. Allah tidak gubris tentang pengakuannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya? Nah, di sini disebutkan sebenarnya para ulama yang diancam di neraka di ayat 11 ini siapa? Yang mendustai Rasul dan mengatakan Rasul itu fi dhalalin kabir, kesesatan. Maka ayat ini sebagian ulama mengkaitkan dengan orang-orang kafir. Lalu orang muslim yang maksiat gimana Ustaz? Orang muslim yang maksiat bukan berarti juga aman dari ayat ini. Tapi dia tidak terancam di ayat ini bukan berarti dia tidak masuk neraka. Karena orang muslim yang berlaku dosa dan berbuat maksiat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki masukkan surga karena ampunan rahmat Allah, kalau Allah kehendaki dimasukkan neraka dihukum sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang tua Ustadz, anaknya yang meminta istighfar kepada orang tuanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena orang tua pasti Islam. Kalau orang tuanya non muslim Ustaz, Allah melarang kita memohon ampun kepada orang tua yang non muslim. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah larang dalam Quran. Nabi Muhammad alaihissalam Allah larang dalam Quran. Maka kita pun jangan mendoakan kalau orang tua tadi mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan muslim, insya Allah banyak-banyak berdoa kepada untuk orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Ustadz dan para jamaah senantiasa diberkahi oleh Allah. Ustadz, misalkan saya punya bos atau kepala daerah non muslim yang zalim dan sangat arogan, sewenang-wenang kepada yang lemah, bolehkah kita mendoakan mereka agar tidak mendapatkan hidayah sehingga mereka mati dalam keadaan kafir? Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, apa keuntungan buat kita? Kalau kita doakan dia dapat hidayah dan dia masuk Islam, adakah keuntungan untuk kita? Ada. Maka alangkah baiknya doakan kebaikan untuk dia dan untuk kita.
Bolehkah mendoakan orang yang zalim, Ustaz? Boleh. Mendoakan orang yang zalim, tapi doanya setimpal dengan kezalimannya. Jangan lebih dari kezalimannya. Ya, kalau sampai lebih dari kezalimannya itu tidak benar. Termasuk doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang zalim, melampaui kapasitasnya. Oh, ini bersambung ya. Ya, Assalamualaikum. Mau bertanya Pak Ustadz, anak saya berusia 1 tahun 4 bulan. Dia hampir sebulan sekali sakit, dan jika sedang sakit dia selalu marah-marah atau ngamuk seperti tak sadar diri. Bahkan ketika tidur tiba-tiba langsung mengamuk, susah dikendalikan. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apakah ini perlu ruqyah? Ya, mungkin perlu diruqyah. Ya, periksa ke medis lalu diruqyah. Apa ada pengaruh dari rumah saya yang berada di pojok dekat pohon-pohon besar yang kata banyak orang angker? Ya belum tentu, Allah alam. Ya, belum tentu seperti itu. Tapi ruqyah itu bukan berarti saja yang sakit non medis. Sakit medis pun diruqyah baik. Jadi anakmu kau ruqyah nggak ada ruginya. Baik itu sakit non medis ataupun medis, dua-duanya sebagai obat, salah satu dengan obat ruqyah. Ya, walaupun tetap pergi ke dokter medis sehingga ada penjelasan secara ilmiah kenapa anak itu sakit. Bagaimana sikap seorang suami apabila seorang istri sudah tidak patuh dan taat lagi, apalagi meminta untuk berpisah, bercerai? Bolehkah suami mengabulkan permintaan istri tersebut? Assalamualaikum. Jadi ada seorang sahabat, Zaid bin Harithah, yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash wanita cantik, keturunan orang bangsawan, tokoh Mekah. Bahkan dia dengan Rasulullah SAW masih satu keturunan dari keturunan Ismail, Quraisy. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah SAW, bekas budak yang dibebaskan Rasulullah SAW menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Rasulullah nikahkan mereka. Awalnya Zainab nggak mau, tapi karena patuh kepada Rasulullah dan tentunya patuh kepada Allah, dia mau. Di dalam pernikahan terjadi percekcokan, pertikaian, perkelahian, sampai Zaid datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau cerai nih perempuan. Isbir, sabar, sabar. Pulang dia. Besok datang ya Rasulullah, dia membangkang. Ya Rasulullah, dia merendahkan aku. Ya Rasulullah, dia mengucapkan ini. Rasul bilang sabar. Balik lagi dia. Balik lagi besok sama lagi. Beberapa hari kemudian masih. Dan si wanita pun betul-betul tidak ada rasa lagi cinta kepada suaminya. Apalagi sampai ketika turun ayat itu, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Kan dulunya Zaid itu Zaid bin Muhammad. Orang taunya Zaid itu anaknya Muhammad. Sampai turun ayat ini, anak angkat itu nggak boleh dinisbatkan kepada bapak angkat. Rasulullah kan bapak angkatnya. Akhirnya kembali kepada nama Zaid bin Harithah. Ketika sudah nama Muhammadnya hilang, sementara Zainab dulu mau menikahi dia gara-gara perintah Rasulullah SAW, tambah lagi Zainab berat untuk menerima Zaid sebagai istrinya, sebagai suaminya. Akhirnya Allah turunkan ayat
untuk bercerainya Zaid dengan Zainab. Bercelahlah Zaid dengan Zainab. Dari kisah ini, pertama, kalau ada orang bertanya seperti ini, tentu yang pertama kali dikatakan sabar. Perempuan memang kayak begitu. Sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai, itu sudah, apalagi anak-anak yang baru menikah, yang baru belajar tentang rumah tangga, yang belum panjang pikirannya, yang emosinya lebih besar. Padahal kalau dia dicerai juga dia rugi. Lah kita sebagai laki-laki maka harus sabar. Dari inilah kenapa kalimat cerai itu nggak di tangan wanita, kalimat cerai di tangan laki-laki. Karena banyak perempuan-perempuan yang minta cerai. Sabar, didik, tunjukkan kebaikan. Terus sampai kapan Ustaz? Sabar. Sabar tentang anak, sabar tentang istri, sabar tentang keluarga, sabar. Doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa sama Allah. Apalagi zaman sekarang, banyak akhlak orang itu berubah atau akhlak orang itu bergeser karena informasi yang masuk pada dirinya. Tetapi kalau umpamanya terlalu kelewatan Ustaz, dia pergi sudah nggak bilang, dia pergi sama teman-temannya ke sana kemari nggak bilang, bahkan dia berhubungan dengan teman laki-laki. Yang seperti ini harusnya si perempuan yang dia menaikkan ke pengadilan, saya mau bercerai, saya mau bercerai. Ya, jadi perceraian itu adalah bukan yang pertama, itu yang terakhir. Setelah kapan? Negosiasi nggak bisa, panggil bapaknya, kamu panggil bapakmu, duduk, panggil keluarga, ngobrol bareng, nggak ketemu juga. Naik pengadilan, pengadilan yang akan menegosiasi, akan mencari jalan tengah, nggak ketemu juga, barulah di situ cerai. Ya, tapi apakah setiap dia minta cerai kita kabulkan Ustaz? Jangan, jangan. Kecuali memang sudah tidak bisa diperbaiki dan itu butuh proses yang panjang. Allah alam. Ya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib tadi kita tafsirkan ada dua. Apa penafsiran ada dua? Fadhol akhi. Ya. Masya Allah, jazakallah khair. In antum illa fi dhalalim kabir. Tidak lain kalian itu di atas kesesatan yang besar. Ini perkataan siapa? Silakan Pak. Pertama perkataan malaikat kepada orang-orang kafir Yang masuk neraka. yang masuk neraka. Yang kedua Perkataan orang kafir, orang yang masuk neraka kepada Rasul. Jazakallah khair. Dunia kesenangan yang semu. Masya Allah, ini buku bagus ya. Jazakallah khair. Orang yang belajar ilmu agama akan mendapatkan ampunan dan ajrun kabir. Apa kaitannya? Ayat tadi itu menunjukkan dalil belajar ilmu agama akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Siapa yang bisa menjelaskan hubungannya? Fadhal akhi, silakan. Iya, karena dengan belajar ilmu agama dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan ayat yang kita baca di innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya adalah ulama. Berarti orang yang belajar ilmu agama akan takut kepada Allah. Fadhal Pak. Orang yang takut kepada Allah akan Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang kita bahas tadi,
qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tadi kita bahas law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dengar dan kami berakal, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Bagaimana penjelasan kita tentang ayat ini tadi? Apakah mereka tuli? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka gila sehingga tidak berakal? Apa yang diinginkan dengan ayat ini? Fadhal ya akhi. Ada yang bisa jawab? Silakan Pak. Tidak mau mendengar. Mereka punya akal, tapi nggak mau berpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bawakan dalil-dalil Quran kepada mereka, mereka nggak mau dengar, sedih nggak Pak? Sedih. Tapi memang sudah Allah kabarkan mereka tidak akan mau dengar. Ya, fadhal, jazakallahu khair. Satu lagi nih, besar ini, masya Allah ini, Riyadhus Shalihin. Jilid keberapa ini? Jilid kelima. Pertanyaannya, kalimat khasyah di dalam Quran tadi kita bilang ada dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua untuk orang yang takut kepada Allah dengan konteks kalimat fi'il madhi, yaitu yang telah berlalu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, yang akan takut dan sedang takut dengan Allah. Apa bedanya? Antum dulu angkat tangan. Jadi ada ayat yang menggunakan konteks sigohnya past tense, fi'il madhi. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua bagi mereka yang takut kepada Allah, tapi khasyya pakai fi'il madhi. Di dalam ayat ini yang kita baca pakai fi'il mudhari'. Apa bedanya dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Antum silahkan. Artinya iya, kenapa yang satu pakai fi'il madhi yang telah lampau, kenapa yang satu pakai fi'il mudhari'? Berarti mereka ketika sudah masuk surga, Allah katakan dulu mereka di dunia takut sama Allah. Kalau fi'il mudhari', ketika mereka sedang hidup di dunia, sifat mereka salah satunya adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Ini buat antum. Ya, kita tutup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.